Shalom rekan-rekan youth yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Rasanya sudah lama ya kita tidak berjumpa di gereja selama 1 tahun. Walaupun kita belum bisa beribadah secara fisik pada hari ini, namun saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk kita, sebab cintanya pun tidak akan pernah habis untuk kita. Mari sebagai persiapan untuk memulai ibadah pada hari ini, kita menaikkan satu pujian Hatiku Percaya. Saat ku telah melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Anugerah kita terambil dari Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dalam setiap musim kehidupan kita, baik di dalam suka maupun duka, apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam kehidupan kita? Ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, yang saya yakini kita sebagai orang percaya juga sama saling mempercayai bahwa Tuhan kita besar. Perbuatannya Dia ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Kita sebenarnya hanya perlu percaya dan menunggu akan perbuatannya di dalam kehidupan kita. Baik itu mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, tetapi rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Mari teman-teman, sebelum memasuki khotbah pada pagi hari ini, kita menaikkan satu pujian sebab Kau besar. Beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Rekan-rekan youth sekalian, pada hari ini firman Tuhan kita terbagi menjadi dua berita besar. Yang pertama adalah daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Dan yang selanjutnya adalah Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Koko akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu. Saya akan membacakan ayatnya buat rekan-rekan sekalian. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia, yaitu Tuhan, telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian firman Tuhan di bagian kita yang pertama. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui daripada pembacaan firman Tuhan minggu-minggu sebelumnya, Rasul Paulus dan Barnabas telah berkeliling ke banyak kota untuk mengabarkan Injil, dan di sana mereka mendapatkan murid-murid. Di dalam perikop kita kali ini diceritakan bahwa mereka hendak kembali ke kota asal mereka, dan sembari mereka berjalan pulang, mereka menemui para murid-murid mereka dan memberikan kepada mereka penguatan dan nasihat. Mari rekan-rekan kita perhatikan beberapa nasihat daripada yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Di ayat yang ke-22 dikatakan begini: di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka, yang pertama, bertekun di dalam iman, dan yang kedua, mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, rekan-rekan sekalian, apa maksud daripada kedua nasihat ini? Secara khusus bagian yang kedua, kita harus mengalami banyak sengsara. Apakah orang Kristen adalah orang-orang yang harus menderita? Nah, teman-teman sekalian, Rasul Paulus dan Barnabas mengingatkan kepada murid-murid supaya terus bertekun di dalam iman. Karena iman kita itu adalah iman yang unik. Iman kita itu adalah iman yang unik karena mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah sebuah iman yang unik, yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Terkhusus pada masa itu dengan agama Yahudi. Kita harus mengakui bahwa iman agama kita, agama Kristen, itu keluar daripada agama orang Yahudi, agama orang Israel. Kita sama-sama percaya kepada Allah, Yahweh. Tetapi ada pada titik tertentu kita berpisah jalan, berbeda dengan mereka. Mereka masih menantikan Mesias mereka. Mereka masih menantikan Juru Selamat mereka. Mereka masih menantikan orang yang ataupun pribadi yang datang daripada Tuhan yang akan membebaskan mereka. Sedangkan kita sudah mendapatkannya, kita sudah memperoleh Mesias kita sudah memperoleh Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mendapatkannya bukan karena kita mencarinya, tetapi karena Yesus sendiri memproklamasikan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Disinilah perbedaan iman kita dengan agama-agama lainnya dan dengan agama
asal mula kita, yaitu agama orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa terima bahwa Yesus adalah Tuhan. Mana mungkin Yesus yang di dalam mata mereka seorang manusia bisa juga adalah seorang Tuhan. Tetapi kita sebagai orang Kristen percaya akan hal ini karena firman Tuhan mencatatnya dan mengklaimnya demikian. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu di bagian yang lain, Yesus berkata, "Bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapa. Aku datang dari Bapa." Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah sebuah klaim-klaim tidak langsung atau indirect bahwa Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan juga, sama seperti Allah Bapa di surga." Nah, orang Yahudi tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah Tuhan karena bagi mereka Yesus manusia. Dan orang-orang agama lainnya sampai hari ini juga tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Paling jauh mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah guru yang agung, nabi yang besar. Tetapi tidak lebih daripada itu. Sedangkan kita sebagai orang Kristen, baik yang pada masa ini maupun pada masa yang ada di dalam Alkitab itu, mengaku dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan disitulah kita harus tetap bertekun, rekan-rekan sekalian. Kalau kita menggeser iman kita, maka kita akan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dan kita akan kehilangan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Hal yang kedua, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak menerima fakta bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi mereka, siapa Yesus? Rabi tidak terkenal, rabi tidak berpendidikan. Siapa Yesus? Orang yang kalau diperhatikan, Yesus itu suka kumpul-kumpul dengan orang-orang berdosa, orang-orang miskin, terlihat remeh. Siapa Yesus bagi orang Yahudi? Wah, Yesus orangnya lemah lembut, tidak suka kekerasan. Tidak mungkin juru selamat yang kayak gini bisa jadi juru selamat kita, karena tidak bisa punya kekuatan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Siapa Yesus? Tidak mungkin juru selamat, karena Yesus mereka lihat mati di atas kayu salib. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi orang Yahudi dan juga bagi agama-agama lain, mereka melihatnya Yesus itu adalah orang yang mati di atas kayu salib dan berakhir di sana. Tetapi kita sebagai orang yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus mengetahui sesuai dengan kesaksian para rasul dan Alkitab ini bahwa Yesus tidak berakhir di atas kayu salib. Yesus bangkit dari kematian dan akhirnya naik ke surga, dimuliakan oleh Allah Bapa. Di sinilah yang membedakan iman kita dengan iman yang lain. Tuhan kita, juru selamat kita itu bangkit, tidak selamanya mati. Tidak ada satupun pemimpin agama di dunia ini yang bangkit daripada kematian kecuali Yesus, sesuai dengan kesaksian firman Tuhan. Dan inilah yang membedakan iman kita dengan agama yang lain, dan mereka tidak bisa menerimanya. Secara khusus pada masa itu, pada masa Rasul Paulus dan Barnabas, murid-murid itu harus disuruh bertekun di dalam iman, karena mereka mendapat serangan, cemoohan, sindiran, bahkan mungkin aniaya, karena mereka bertekun di dalam iman yang demikian. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hal itu terkait juga dengan bagian yang nasihat Rasul Paulus dan Barnabas yang kedua, bahwa murid-murid harus siap sedia untuk selalu mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka berpegang erat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan mengalami banyak susah, banyak cemoohan, banyak sindiran, banyak dikucilkan, bahkan mungkin mereka akhirnya dianiaya. Dan hal ini terbukti pada masa-masa sesudah Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya meninggal dunia. Masuklah ke dalam masa-masa kerajaan Romawi berkuasa lebih besar dan lebih sadis. Banyak orang Kristen dianiaya.
Bahkan sebenarnya kalau dalam kisah ini sendiri kita lihat Rasul Paulus dan Barnabas dan rasul-rasul yang lainnya, bahkan juga mungkin termasuk murid-murid mula-mula pada masa itu, mengalami banyak aniaya karena dikejar-kejar sama orang-orang yang tidak percaya. Kita pada hari ini kondisinya mungkin jauh lebih baik karena sudah ada perlindungan hukum tertentu yang membuat kita bisa berlindung di balik hukum itu sehingga kita tidak dianiaya. Tetapi rekan-rekan, realita tentang penderitaan dan susah sengsara itu akan tetap mengikuti kita yang beridentitas dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beridentitas Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sedikit banyak kita pasti selalu mengalami susah karena iman kita. Karena dunia tidak bisa menerima iman kita yang unik ini. Di negara-negara lain yang lebih susah, mungkin di Timur Tengah, mungkin di China, ataupun di Korea Utara, banyak orang Kristen masih sampai pada hari ini ditangkapi, dipukuli, bahkan mungkin ada yang dibunuh. Beberapa waktu yang lalu di Kalimantan ada di Kalimantan atau di Sulawesi ada orang-orang tertentu yang gerejanya dibakar dan orangnya ikut dibakar juga tahun kemarin. Jadi realita tentang bahwa kita sebagai orang Kristen akan mengalami yang namanya aniaya itu akan tetap membayangi ataupun mengikuti kita. Mengapa bisa begitu? Karena Yesus sendiri di dalam Lukas pasal yang ke-24 pernah berkata demikian kepada murid-muridnya. Kamu harus tahu bahwa Mesias itu harus mengalami berbagai macam penderitaan dan baru kemudian bangkit dari antara orang mati. Di dalam kitab Yohanes, Yesus juga berkata, kalau dunia membenci aku, maka tidak heran kamu pun juga akan dibenci oleh karena namaku. Ini adalah bagian yang tidak bisa kita lepaskan daripada diri kita sebagai orang beridentitas Kristen ataupun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pada hari ini bisa beribadah secara nyaman, kita bisa mengakses khotbah-khotbah Kristen, kita bisa mengakses lagu-lagu Kristen, kita bisa mengakses Alkitab. Bersyukur rekan-rekan sekalian, bersyukur. Karena akan tiba waktunya bagi kita orang Kristen mengalami sengsara yang lebih besar daripada ini. Kita pada hari ini kondisi oke, bersyukur. Pakai kesempatan yang ada untuk terus bertumbuh di dalam iman. Tetapi ingat, realita bahwa kita harus melewati berbagai sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi kalau di masa depan kondisi mungkin lebih buruk kali, muncul mungkin antikristus, kita bisa mengalami kesulitan yang luar biasa di masa depan. Jika Tuhan kita Yesus Kristus saja untuk bisa bangkit dan kemudian dimuliakan oleh Allah Bapa, dia harus melewati berbagai macam penderitaan, bahkan mati. Maka kita sebagai murid tentu akan mengalami penderitaan yang kurang lebih hampir sama seperti dia. Dan ketika Yesus berkata bahwa dunia saja membenci aku, maka pasti mereka akan membenci kamu. Maka kita tentu akan mengalami dibenci oleh orang di dunia ini. Sekalipun mungkin kita melakukan begitu banyak perbuatan baik, melakukan perbuatan sosial, dan mungkin sebagian daripada orang-orang itu menyukai kita, tetapi tetap saja tidak bisa menutupi sebuah kenyataan bahwa selalu akan ada orang yang membenci kita. Sebab prinsipnya sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dunia berdosa tidak bisa menerima Tuhan dan kebenaran Tuhan. Mari kemudian kita selanjutnya membahas hal yang lainnya di ayat ke-23. Di situ dicatat bahwa rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Rekan-rekan sekalian, rasul-rasul ini memiliki atau memperoleh banyak murid di selama masa penginjilan mereka. Dan mereka akan pulang ke kota asal mereka, dan murid-murid ini nggak ada yang memimpin. Maka setelah mereka berdoa dan berpuasa, meminta pimpinan Tuhan untuk gimana nih solusinya.
Maka Tuhan memberikan kepada orang-orang tertentu di tengah-tengah murid-murid itu, secara khusus adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa secara rohani, untuk diangkat menjadi pemimpin-pemimpin, penatua-penatua. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat ada suatu hal yang menarik di sini. Menjadi seorang pemimpin atau penatua itu bukan karena cuma sekadar diangkat rasul, bukan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang adalah sumber kepercayaan mereka, itu memberikan otoritas dan kepercayaan kepada orang-orang tertentu itu. Jadi rekan-rekan sekalian, sangat penting bagi kita untuk menghormati orang-orang awam yang diangkat menjadi pemimpin ini. Walaupun mereka mungkin bukan hamba Tuhan, walaupun mereka mungkin bukan rasul, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kepercayaan dan otoritas itu. Kita harus menghargai para pemimpin tersebut. Kalau kalian yang di youth, mungkin ada kelompok-kelompok kecil. Ada orang-orang, ada koko-koko tertentu yang menjadi ketua kelompok kalian. Walaupun mereka adalah orang awam, tetapi mereka dipilih berdasarkan doa dan puasa. Dan Tuhan sendiri adalah sumber kepercayaan kita bersama. Memberikan kepada mereka kesempatan tersebut. Memberikan kepada mereka otoritas tersebut. Memberikan kepada mereka kemampuan tersebut, terlepas mereka punya kelemahan-kelemahan di dalam hal-hal tertentu. Mereka adalah orang yang patut kita hormati. Nah, dengan adanya model kepemimpinan yang seperti demikian, teman-teman, itu membantu gereja. Satu, gereja tidak menjadi hamba Tuhan sentris. Jadi semua jemaat itu artinya belajar untuk bergerak ke arah kedewasaan yang sama dan tidak tergantung kepada hamba Tuhan saja. Yang melayani di gereja juga bukan hamba Tuhan saja. Yang menginjili juga bukan hamba Tuhan saja, tetapi setiap daripada jemaat. Jadi itu kepemimpinan itu bukan sentralisasi, rekan-rekan sekalian, tetapi desentralisasi. Kepemimpinan itu dipecah menjadi multiplikasi. Dan ini menolong jemaat untuk terus bertumbuh. Nah, rekan-rekan sekalian, gereja kita pun sedang bergerak ke arah sana. Bukan kita tidak menghargai hamba Tuhan lagi, tetapi jemaat Tuhan sendiri harus ikut serta, aktif berpartisipasi di dalam kehidupan berjemaat. Tinggal dalam kehidupan berjemaat dipimpin oleh jemaat yang lebih dewasa. Dan kelak mereka diharapkan di masa depan yang dipimpin ini akan menjadi lebih dewasa secara rohani juga dan kemudian memimpin orang lainnya. Dengan demikian, mereka semua itu sama-sama bertumbuh. Nah, kira-kira begitu ya rekan-rekan ya. Lalu kita sambung lagi ke bawah lagi. Di sini dicatat kemudian rasul-rasul itu di ayat yang ke-26 mereka berlayar ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, di sini mereka dicatat akhirnya mereka pulang kembali ke Antiokhia di tempat kota asal mereka dulu memulai pelayanan penginjilan mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, sekadar info saja. Kota Antiokhia itu ada dua pada masa itu, yaitu kota Antiokhia yang di sini di dekat Palestina, kota asal di mana Rasul Paulus dan Barnabas memulai pelayanan mereka. Dan kota Antiokhia yang satu lagi adalah kota Antiokhia yang lebih dekat ke Roma. Jadi mereka dari sini pergi ke Antiokhia yang sana dan sekarang mereka pulang kembali menyelesaikan pelayanan penginjilan mereka. Dan di ayat yang ke-27 perhatikan rekan-rekan sekalian, di situ dicatat begini. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa Ia, yaitu Tuhan sendiri, telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Nah, rekan-rekan sekalian, menarik. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dicatat demikian. Setibanya di situ, mereka memanggil gereja berkumpul. Bukan jemaat. Tetapi dicatat mereka memanggil gereja berkumpul. Artinya di dalam pikiran penulis Alkitab, gereja Tuhan bukanlah gedungnya. Gereja Tuhan bukanlah organisasinya. Gereja Tuhan adalah kalian.
orang-orangnya. Gereja Tuhan tanpa orang-orangnya tidak lagi bisa disebut gereja. Hanyalah gedung tua yang kosong. Dan teman-teman, ini adalah sebuah kekhawatiran bagi kita bersama. Gereja kita selama masa pandemi menjadi kosong. Di manakah gereja Tuhan GKI Jatinegara? Bukan karena ada di tempat GKI Jatinegara ini. Gereja Tuhan GKI Jatinegara adalah kalian, orang-orangnya. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih menghidupi kehidupan kalian sebagai gereja Tuhan di kehidupan kalian masing-masing? Nah, teman-teman, lalu dicatat lagi di sini bahwa rasul-rasul itu bercerita kepada mereka bagaimana Allah melakukan segala sesuatu melalui perantaraan mereka, dan bahwa Ia sendiri telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Luar biasa, rekan-rekan sekalian. Penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas, mereka begitu berkuasa di dalam menyampaikan firman. Mereka begitu pintar di dalam pengetahuan firman Tuhan. Tetapi mereka berkata begini, kalau Injil ini bisa sampai kepada orang-orang lain di sana, kalau sampai mereka mau membuka hati dan percaya, sekalipun kami memang punya kemampuan tersebut, tetapi yang bisa membuka hati tersebut adalah Tuhan sendiri. Teman-teman sekalian, kita tidak boleh lupa bahwa kita menginjili, mengajar orang lain tentang firman Tuhan, itu tidak tergantung kepada kemampuan kita, tidak tergantung kepada kemampuan kita, tetapi tergantung kepada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus membuka hati orang tersebut untuk, oh, aku mau terima, oh, aku mengerti, oh, aku percaya. Teman-teman sekalian, ternyata kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kadang-kadang sebagai seorang hamba Tuhan, bisa kadang-kadang merasa putus asa karena kok sudah susah payah menyampaikan firman, kok sedikit yang bisa menerima dan mengerti. Tetapi masalahnya bukan karena hamba Tuhannya kurang mempersiapkan, ataupun hamba Tuhannya kurang hebat, ataupun khotbahnya ataupun kebaktiannya kurang keren. Bukan. Tetapi kembali lagi kepada apakah Tuhan memberikan kesempatan bagi hati kalian yang mendengarkan firman untuk terbuka hatinya atau enggak. Hati-hati teman-teman. Jangan kita di dalam masa pandemi ini ngelihat satu kebaktian ataupun ngelihat kebaktian, ini gembel, yang itu lebih bagus. Lalu kemudian ikut yang sana. Lalu kalau kalian ngelihat lagi, ini gembel, kok semuanya gembel? Udahlah, nggak usah kebaktian aja. Hati-hati teman-teman. Kalian bisa siap menerima firman Tuhan dan membuka hati kalian. Itu bukan karena kebaktiannya bagus ataupun firmannya bagus. Bukan itu saja. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan anugerah supaya hati kalian terbuka, maka kalian mau dengar 1000 khotbah pun tidak memiliki efek apa-apa bagi kalian. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas di pasal ke-15 ini berkaitan tentang tradisi dan juga motivasi hati. Nah, di dalam perikop ini diceritakan bagaimana di ayat yang pertama dikatakan ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Lalu Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya, singkat cerita, Paulus dan Barnabas turun dari kota Antiokhia menuju ke Yerusalem untuk ketemu dengan rasul-rasul lainnya dan penatua-penatua di sana untuk membahas hal ini. By the way, yang ngomong kepada mereka ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen juga, sama-sama orang percaya pada masa itu, tetapi berasal bekas dari golongan orang Farisi. Dan orang-orang Farisi kita kenal sebagai orang-orang yang sangat menjaga tradisi dan adat istiadat mereka. Mereka bersikeras bahwa sekalipun kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kamu harus disunat. Kalau enggak, kamu enggak bisa diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba renungkan dulu. Kata tradisi itu sendiri. Tradisi itu adalah sesuatu hal yang baik
atau hal yang buruk, rekan-rekan sekalian. Kita sebagai orang Kristen, tentu kita memiliki tradisi tertentu. Kita sebagai mungkin orang Kristen Injili, kita memiliki tradisi tertentu juga. Orang Kristen karismatik memiliki tradisinya yang tertentu juga. Kita mungkin sebagai orang Indonesia, kita memiliki tradisi kita yang mungkin berbeda dengan bangsa lain. Kita mungkin satu keluarga dengan keluarga yang lain memiliki tradisi yang berbeda-beda pula. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tradisi itu baik atau buruk? Rekan-rekan sekalian, tradisi itu fungsinya adalah untuk menjaga kita, untuk mengingat identitas kita. Tradisi untuk menjaga kita supaya kita tidak lepas ataupun melupakan masa lalu kita. Tentu akhirnya dengan mengingat masa lalu kita tahu siapa diri kita dan asal-usul kita. Sehingga kita memiliki pijakan ataupun sumber yang meneguhkan identitas kita. Tetapi menjadi pertanyaan, kapan kita bisa mengetahui identitas itu baik atau tidak? Satu hal yang perlu kita ingat bersama, rekan-rekan sekalian. Kita adalah orang yang berdosa. Sekalipun kita memiliki tradisi dan tujuannya adalah baik, tetapi tradisi tanpa dievaluasi oleh kebenaran firman Tuhan, maka tradisi itu bisa menjadi sesuatu hal yang legalistik dan juga akhirnya salah, melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita ngomong tentang tradisi di dalam kekristenan. Banyak di antara kita kenal banyak tradisi-tradisi macam-macam di dalam kekristenan. Tetapi kadang-kadang kita bisa merasakan ada tradisi-tradisi yang baik, tetapi ada juga tradisi-tradisi yang menyulitkan kita. Ingat sekali lagi, kita adalah manusia berdosa. Yang membuat tradisi adalah manusia yang berdosa. Maka kalau tradisi-tradisi itu tidak selalu dievaluasi di dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa saja tergelincir ataupun miring. Tradisi kita menjadi sebuah tradisi yang salah, tradisi yang menyulitkan, tradisi yang membuat kita malah jadinya tidak merdeka, tradisi yang malah membuat kita malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kisah ini dicatat bahwa ada orang-orang yang dulu bekas orang Farisi, sekarang percaya kepada iman Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka masih mempertahankan tradisi mereka. Bahwa orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus tetap harus mengikuti hukum Musa, hukum Taurat, dan harus disunat secara fisik. Kalau tidak melakukan semua itu, mereka tidak selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat rekan-rekan sekalian, iman mereka walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi iman itu ternyata masih campur baur karena tertarik oleh pengaruh tradisi mereka yang lama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tradisi orang Yahudi, tradisi sunat lah, tradisi mengikuti hukum Taurat, apakah itu jelek? Tidak, rekan-rekan sekalian. Tradisi mereka sunat, tradisi mereka mengikuti hukum Taurat itu baik sebenarnya. Motivasinya itu pada mulanya itu baik. Mereka membuat 10 hukum Tuhan plus hukum-hukum detil lainnya sampai ratusan. Tujuannya adalah untuk menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Dan juga mereka disunat secara fisik. Itu adalah sebuah simbol simbol bahwa mereka adalah umat milik Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan memperbaharui ataupun menyempurnakan hukum yang mereka miliki, hukum Taurat yang mereka miliki, dengan menyempurnakannya dengan apa? Dengan anugerah Dia. Dengan membawanya jauh melampaui daripada sekadar yang legal menuju kepada hati, motivasi hati. Rasul Paulus dan Barnabas memahami bahwa sunat secara fisik adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, sunat yang lebih penting daripada sekadar sunat fisik
adalah sunat di dalam hati kita yang berdosa. Karena sunat fisik hanyalah simbol di luar, di badan kita, bahwa kita ini milik Tuhan. Tapi kalau kita ingin benar-benar menjadi milik Tuhan Allah, kita harus mengalami sunat di dalam hati, open heart surgery. Di situ kita disunat hatinya daripada dosa, sehingga kita menyerahkan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan yang bisa melakukan sunat di dalam hati hanyalah melalui anugerah keselamatan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan yang lainnya. Jadi penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib kuasanya jauh lebih besar daripada sunat fisik. Kalau seandainya begitu ya, orang Kristen pada saat itu sudah percaya, lalu dia kepengen sunat hanya untuk masalah hal kebersihan, ya silahkan saja. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas tidak mungkin melarang hal tersebut. Atau ada orang yang sudah sunat duluan sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya sudah, nggak apa-apa juga. Karena yang penting adalah sunat di dalam hati. Kuasanya jauh lebih besar daripada sunat fisik. Begitu juga dengan tuntutan hukum-hukum Taurat. Apakah tuntutan hukum-hukum Taurat itu buruk? Jelas tidak. Tuntutan hukum Taurat itu adalah untuk menjaga manusia, untuk hidupnya itu lurus, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah hukum-hukum itu begitu detail dan bukan hampir, mungkin semua orang tidak ada yang sanggup memenuhi syarat keseluruhannya. Pasti ada yang gagal. Seperti yang tercatat dalam kitab Roma, rekan-rekan sekalian. Oleh karena hukum Taurat, kita jadi kenal apa itu namanya dosa. Kita jadi tahu apa itu namanya salah. Dan ketika kita tahu apa yang salah, maka kita jadi tahu, oh yang benar harusnya begini. Tetapi masalahnya adalah kita sebagai manusia berdosa, yang masih memiliki daging yang berdosa ini, seringkali itu nggak kuat untuk konsisten berbuat benar dan kudus. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang kalau ngikutin hukumnya Taurat itu yang detail itu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, itu bisa kudus, nggak mungkin. Yang akan kita temukan adalah setelah orang itu mengikuti hukum Taurat yang begitu banyak, putus asa. Sama halnya seperti Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma, gue putus asa. Karena dengan mengikuti semua hukum ini, gue jadi kenal bahwa diri gue tuh ternyata nggak punya kapasitas untuk memenuhinya. Jadi rekan-rekan sekalian, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat hanya bisa membawa kita untuk tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita, sekali lagi, hanyalah anugerah keselamatan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang bisa menyelamatkan kita. Jadi ketika kita kembali lagi kepada kisah di dalam pasal 15 ini, kita menemukan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini tetapi menuntut bahwa untuk bisa betul-betul selamat masih perlu mengikuti tradisi orang-orang Yahudi, tradisi sunat, dan mengikuti seluruh hukum Musa, hukum Taurat, adalah orang-orang yang sebenarnya kurang paham terhadap anugerah keselamatan yang dia sudah peroleh. Mereka kurang paham bahwa keselamatan itu bukannya anugerah Tuhan Yesus plus kekuatan kita untuk mengikuti hukum-hukum ini, tradisi-tradisi ini. Enggak. Keselamatan kita hanya berdasarkan karena anugerah di dalam Tuhan Yesus saja. Kekuatan kita tidak ada nilainya apa-apa. Why? Karena kita adalah orang-orang yang gak punya kapasitas untuk memenuhi seluruh kekudusan Tuhan. Maka kita tidak perlu lagi mengusahakan tradisi itu. Kita tidak perlu lagi mengusahakan kekuatan kita sendiri supaya bisa selamat. Tetapi, nah ini ada sebuah perhatian yang harus kita perhatikan secara khusus. Tetapi, bukan berarti kita kemudian setelah bergantung kepada anugerah keselamatan Tuhan, lalu kita bisa berbuat semena-mena, sesuka-sukanya kita.
tidak berusaha menjaga kekudusan hidup kita. Ingat teman-teman sekalian, Tuhan itu melihat hati. Itu dicatat di dalam pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat bersama. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Saya garis bawahi bagian yang khususnya adalah dan Allah yang mengenal hati manusia. Jadi rekan-rekan sekalian, Tuhan sudah memberikan solusi bagi kita. Keselamatan kita hanya tergantung kepada anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Kita tidak perlu lagi tambahan usaha kekuatan kita sendiri memenuhi semua tuntutan kekudusan Tuhan. Yang penting kamu percaya deh sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai kita jadi tergelincir juga kepada ekstrim yang lainnya. Ya udah, kalau percaya sama Tuhan Yesus saja, ya udah suka-suka aja. Kan yang penting sudah percaya. Nah, itu namanya gak tahu diri, brengsek itu namanya. Itu artinya semena-mena kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Kita tetap perlu memelihara tradisi itu, memelihara hukum-hukum Tuhan, supaya kita bisa tetap menjaga hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan melihat motivasi hati kita, sungguh-sungguh mengikut Dia atau memperalat anugerah keselamatan di dalam Dia. Itu Tuhan mengenal hati, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita perluas berbicara soal tradisi di dalam kehidupan umat Kristen, umat Tuhan, rekan-rekan sekalian, kita juga jangan sampai terjebak seperti kondisi orang-orang yang ada di sini. Jangan sampai kita tuh salah fokusnya tuh begini. Kita menetapkan banyak-banyak tradisi, banyak-banyak peraturan. Mungkin dulu motivasinya baik. Motivasinya baik adalah supaya kita lebih serius di hadapan Tuhan, supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Betul, itu baik. Tetapi berjalannya waktu, dunia berubah, prinsip tidak berubah, tetapi pendekatan ataupun gaya itu boleh berubah. Nah, itu nggak boleh kita sampai terjebak di dalam kondisi di mana kita jadinya akhirnya mendewakan tradisi yang sudah kita buat, tetapi kita melupakan esensinya. Sebagai contoh aja yang paling sederhana, rekan-rekan sekalian. Hamba Tuhan perlu nggak khotbah pakai dasi? Saya rasa begini, orang pada masa itu dengan model dan gaya mereka pakai dasi adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Ada filosofinya loh pakai dasi, rekan-rekan sekalian. Filosofinya adalah ini seperti talinya budak. Jadi filosofi mula-mulanya orang pakai dasi adalah mengaku bahwa dirinya itu adalah budak ataupun anak buah daripada perusahaan ataupun bos tertentu. Maka dia pakai dasi. Tetapi tradisi itu perlu dievaluasi kembali di dalam terang firman Tuhan. Ini fungsinya apa? Seandainya kita pada masa ini gitu ya, tiba-tiba kita tidak memakai dasi lagi, apakah kemudian firman Tuhan yang dibawakan di dalam kebaktian tersebut, hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan tidak pakai dasi tersebut, dan keseluruhannya menjadi tidak ada nilainya? Tidak, rekan-rekan sekalian. Tetap saja selama firman Tuhan itu benar dan dia tetap bersikap pantas dan sopan, itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hati. Tuhan mengetahui setiap isi hati para murid-muridnya. Jadi kita tidak bisa melihat tradisi yang di luar sebagai sebuah kenyataan bahwa itu yang harus dilakukan secara legalistik. Gak demikian. Tetapi kalau teman-teman misalnya, oh saya tetap mau pakai dasi, oh silahkan saja. Begitu juga dengan rekan-rekan sekalian yang sekarang beribadah secara online. Tuhan mengenal hati kalian. Apakah kalian ikut kebaktian secara sukarela, secara riang dan rindu, atau karena terpaksa, karena dipaksa oleh orang tua?
Tuhan mengenal hati. Kalian jangan kebaktian karena tradisi, tapi kalian harus kebaktian karena kalian memang merasa butuh cari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan soal pakaian kalian ketika kalian kebaktian di rumah. Siapa yang bisa periksa? Kalian pakai baju bagus atau baju tidur? Tuhan mengenal hati. Bukan berarti Tuhan bilang yang baik adalah harus pakai baju bagus. Dan pakai baju tidur berarti adalah gak bagus. Belum tentu rekan-rekan saya. Tetapi orang yang menyadari bahwa dirinya butuh Tuhan, ingin memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Seandainya yang terbaik yang bisa diberikan adalah terbatas, atasannya bagus, bawahnya celana tidur, ya itu urusan lain. Kembali lagi kepada hati orang tersebut. Nah rekan-rekan sekalian, Rasul Paulus kembali lagi di dalam pasal 15 ini mengatakan kepada kita, hai rekan-rekan sekalian, Tuhan itu mengenal hati kita. Dia itu memberikan kepada kita anugerah penebusannya di dalam Tuhan Yesus untuk memberikan kepada kita kemerdekaan dalam banyak hal. Kita membuat tradisi harus selalu dievaluasi di dalam terang firman Tuhan. Jangan sampai tradisi kita justru bukannya sesuai dengan kehendak Tuhan yang memerdekakan tersebut, tetapi justru malah membelenggu, bahkan mungkin mengaburkan nilai anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Inilah hal-hal yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang setia mengikut Tuhan Yesus dengan hati yang kudus, dengan hati yang murni, dan juga dengan sikap hidup yang sungguh-sungguh ingin memperkenan hati Tuhan. Jangan sampai kita dijebak di dalam tradisi dan kemudian kita akhirnya malah menjadi tidak berkenan ataupun jadi susah hati, malah jadi nggak dekat dengan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini dari bagian yang tadi pertama dengan bagian yang kedua ini memberkati kita bersama. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari rekan-rekan sekalian kita menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kiranya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus terus memimpin hidup kami semua untuk terus hidup kudus dan menghargai anugerah keselamatan daripada Tuhan yang telah membersihkan kami daripada segala dosa dan hati kami yang jahat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.